Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Fitria Reni Anggraeni dengan nomor 6218121411026 dari kelas S1 Akuntansi A 2021. Nah, pada video kali ini dan pada mata kuliah Manajemen Administrasi, saya akan membahas hasil analisis saya pada pokok pembahasan sistem dan prosedur perkantoran dan tata ruang kantor. Yang pertama, saya akan membahas hasil analisis saya pada pokok pembahasan sistem dan prosedur perkantoran. Nah, di sini saya menganalisis organisasi publik, yaitu sekolah menengah atas. Kali ini saya terlebih dahulu akan membahas sistem prosedur penyelesaian dokumen. Nah, di dalam sekolah menengah atas ini terdapat beberapa bagian, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, juru ketik atau TU, juru arsip atau TU, dan ekspedisi. Biasanya juga dilakukan oleh karyawan TU. Nah, di sini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru biasanya melewati tugas yang sama, yaitu melakukan operation, lalu inspection, dan transfer. Nah, operation ini adalah kegiatan membuat, menciptakan, mengubah, atau menyusun sesuatu, biasanya berwujud dokumen atau ide. Lalu inspection, yaitu perbuatan menyelidiki sesuatu untuk mengetahui kebenaran isi, mutu, jumlah, atau bagian aspek lainnya yang telah dibuat tadi. Nah, setelah dilakukan operation dan inspection, lalu melakukan transport, yaitu perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sesuatu ini bisa berwujud ide, pendapat, perhitungan, dan yang lainnya. Biasanya ditransfer ke bagian juru ketik untuk dijadikan dokumen atau dibukukan agar terdapat bentuk fisiknya. Lalu dari bagian ini ditransfer ke bagian juru arsip. Juru arsip ini melakukan storage, yaitu perbuatan menaruh atau menyimpan sesuatu untuk waktu yang lama dan sifatnya tetap, serta untuk memudahkan agar dalam mencari dokumen jika suatu saat akan digunakan. Tetapi biasanya dokumen atau file juga akan disebarkan ke tempat yang memang membutuhkan, sehingga dokumen atau file bisa juga ditransfer ke bagian ekspedisi. Lalu dokumen bisa disebarkan, lalu tentunya dokumen atau file juga bisa disimpan kembali oleh penerima jika memang harus disimpan. Nah, analisis selanjutnya dari pokok pembahasan ini yaitu gerak tangan. Di sini saya menganalisis gerak tangan kepala sekolah saat akan melakukan tanda tangan. Yang pertama yaitu ada mencari. Gerakan ketika tangan atau mata kepala sekolah mencari pulpen atau alat tulis untuk melakukan tanda tangan. Selanjutnya, menemukan. Gerak tangan atau mata pemimpin saat sudah menemukan pulpen atau alat tulis untuk melakukan tanda tangan. Selanjutnya yaitu ada memilih. Gerakan tangan atau mata kepala sekolah untuk memilih pulpen atau alat tulis untuk melakukan tanda tangan karena biasanya alat tulis berada pada suatu wadah yang berisi beberapa jenis alat tulis lainnya, sehingga kepala sekolah perlu melakukan gerakan untuk memilih. Selanjutnya yaitu ada mencekau, adalah gerakan jari-jari tangan kepala sekolah untuk menggapai pulpen atau alat tulis yang telah dipilih untuk melakukan tanda tangan. Selanjutnya ada berjalan dengan muatan, adalah gerakan tangan kepala sekolah untuk memindahkan pulpen yang dipilih dari satu tempat ke atas kertas untuk digunakan tanda tangan. Selanjutnya yaitu mencerai, gerakan memisahkan pulpen atau tempat yang tadinya menjadi satu dengan beberapa jenis alat tulis atau benda lainnya. Selanjutnya yaitu ada meletakkan, gerakan tangan kepala sekolah untuk meletakkan pulpen pada tempat tertentu, biasanya di dekat kertas atau di atas kertas yang akan ditandatangani. Nah, selanjutnya yaitu ada menggunakan, adalah gerakan tangan pemimpin atau kepala sekolah yang memakai pulpen tersebut untuk menandatangani suatu dokumen. Selanjutnya ada menghimpun, adalah gerakan tangan kepala sekolah saat mengembalikan atau menghimpun kembali pulpen setelah dipakai tanda tangan ke suatu tempat sehingga bisa menjadi satu dengan alat tulis atau benda yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada memeriksa, gerakan tangan atau mata untuk memeriksa apakah pulpen tersebut
telah bercampur dengan benda atau dikembalikan ke tempat yang benar ataupun tidak. Selanjutnya yaitu ada preposition atau meletakkan guna mengerjakan berikutnya, yaitu gerakan tangan kepala sekolah untuk menaruh pulpen ataupun dokumen yang sudah ditandatangani tersebut ke tempat yang benar agar mudah dicari dan siap digunakan. Selanjutnya yaitu ada melepaskan muatan, adalah gerakan tangan memisahkan pulpen ataupun dokumen yang sudah ditandatangani dari pegangan tangan untuk diletakkan kembali ke tempat lainnya. Selanjutnya yaitu ada berjalan tanpa muatan, adalah gerakan tangan kosong kepala sekolah untuk mengambil atau mencapai benda yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada beristirahat atau untuk melepaskan lelah. Nah, gerakan ini adalah gerakan kepala sekolah yang beristirahat setelah melakukan kegiatan, salah satunya menandatangani dokumen sampai merasa kuat untuk bekerja kembali. Nah, yang terakhir yaitu ada perencanaan atau plan. Adalah kepala sekolah memikirkan kegiatan atau pekerjaan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kedua yaitu analisis pokok pembahasan tata ruang kantor. Seperti pada pembahasan yang pertama, di sini saya mengambil organisasi publik yaitu sekolah menengah atas. Kali ini saya akan membahas analisis saya pada konsep tata ruang kantor tata usaha dan tata ruang kantor guru. Yang pertama yaitu tata ruang kantor tata usaha sekolah menengah atas. Biasanya menggunakan konsep gabungan. Bagian ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memiliki tata ruang kantor yang berkamar atau tertutup dengan dipisahkan oleh penyekat atau tembok. Namun, masih ada bagian yang terbuka untuk melihat keadaan di luar ruangan. Konsep tata ruang ini biasanya juga untuk membedakan tingkat jabatan atau kekuasaan. Sedangkan ruang pegawai tata usaha seperti juru hitung, juru periksa, juru ketik, dan juru arsip memiliki tata ruang yang terbuka tanpa dipisahkan oleh penyekat. Konsep tata ruang ini digunakan agar pemakaian ruang kerja yang efisien, mencegah penghamburan tenaga dan waktu, serta agar bekerja dengan leluasa. Yang kedua yaitu tata ruang kantor guru. Pada sekolah menengah atas biasanya menggunakan konsep terbuka. Hal ini bisa dikarenakan agar penyesuaian meja dan tempat kerja akan lebih mudah dilakukan, karena pastinya membutuhkan meja dan kursi yang lumayan banyak. Konsep tata ruang yang terbuka ini juga membuat komunikasi antar guru menjadi lebih mudah dan lebih terbuka dalam bersosialisasi. Adapun hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang, yaitu seperti cahaya, warna, udara, dan suara. Hal ini harus diperhatikan agar memberikan rasa nyaman serta dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga pembahasan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.